وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى, menerima apa yang dibicarakan oleh kitabullah. Di sini terdapat isyarat bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam, karena dia menggunakan kalimat nataqa. Wa ma yantiqu wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak berbicara berdasarkan wahyu, berdasarkan hawa. In huwa illa wahyun yuha. Karena sebagian aliran yang tidak mau meyakini apa yang Allah turunkan, tidak percaya Allah berbicara, karena kalau berbicara mesti pakai mulut. Padahal HP dia berbicara tak pakai mulut. Nah, radio dia berbicara tidak pakai radio, pakai mulut. Enggak kan? Tapi masih sekarang juga masih berlaku juga. Padahal itu ilmunya Yunani kuno. Dan kuno dipakai juga di masa modern ini. Kadang-kadang sains dan teknologi tidak bermanfaat juga kadang. Kalau tidak, kalau di dalam hati penuh dengan subuhan. Maka imam sengaja memilih kalimat nataqa. So kalau kalimat nuzul, turun, itu pun tidak juga dipakai untuk turun dari atas. Turun tak dari mana-mana. Ya, ini Ramadan nuzul Quran pula lagi kan. Apa arti nuzul buyanya? Turun. Kalau turun tang mana? Di hati. Siapa nurunkan? Allah. Berarti Allah di hati. Anda salah tu. Wahabi tu. Subhanallah. Jadi logika yang sakit. Yang turun kan di atas, Pak, ya. Ya. Yang namanya kalam tentu yang diucapkan. Kalau kalamullah berarti Allah yang mengucapkan. Anda boleh, Allah tidak boleh berbicara. Sebab kalau berbicara bermuncung Allah Ta'ala. Padahal banyak benda-benda yang berbicara tanpa muncung. Bukankah dulu di zaman Nabi batu mengucapkan salam ke Nabi? Itu tidak percaya mukjizat itu. Kan batu pernah salam kepada Nabi. Itu ada mulutnya. Jangan mungkin terpengaruh film animasi, batu pun bermulut juga. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu kalau bermulut apa? Mirip dengan makhluk, itu tasbih namanya. Jadi kayaknya otak kita lebih pandai menyucikan Allah daripada Allah sendiri menyucikan dirinya. Sebenarnya bukan itu. Jadilah otak yang penuh dengan subuhan. Ya. Karena bacaannya itu. Maka jangan heran kalau ada orang mengatakan, kalau suruh milih Wahabi atau milih Syiah, saya pilih Syiah. Memang bacaannya bacaan Syiah terus. Tidak pernah dia baca dari Wahabi, kecuali dari musuh bebuyutannya Syiah. Tentu kalau yang dibacanya buku Syiah yang merupakan musuh bebuyutan Wahabi, tentu dia akan memusuhi Wahabi. Biasa itu. Karena memang siapapun yang baca kitab-kitab mereka pasti akan memusuhi orang yang membongkar kesesatan mereka. Yang tahu kesesatan Syiah sesungguhnya memang orang-orang yang mereka sebut Wahabi itu. Orang-orang mutakallimin, Asy'ariyah tidak paham itu. Tidak paham kesesatan Syiah. Yang tahu mereka adalah mereka orang berkembang pemikirannya. Ya, orang pendusta banyak pemikirannya. Pendusta banyak pikiran yang tidak bisa kita ucapkan, dia ucapkan. Antum tidak terima pikirannya. Ya, bahwa Allah itu ketika dia hendak menciptakan dirinya, dia ciptakan seekor kuda. Lalu kuda itu dipacu sampai berkeringat. Dari keringat kuda itulah Allah menciptakan dirinya. Itu pikiran yang maju. Itu pikiran yang maju tuh, yang berkembang tuh. Nah, tapi mereka bisa mengucapkan itu. Ketika mereka katakan, mungkin, semua Allah itu kan maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi bisa aja dia menciptakan dirinya karena dia kekuasaan. Ini pikiran yang batil.
Iblis saja tidak terpikir seperti itu. Ya, tapi mereka terpikir. Itulah pemikiran dikatakan berkembang itu. Nauzubillah. Kalau antum baca pemikiran-pemikiran orientalis tentang Islam, memang subuhat Syiah, subuhat orientalis lebih dari 80% diambil juga dari kitab-kitab Syiah. Jadi kalau jangan heran, karena gurunya juga tamatan didikan orientalis. Belajar di barat, itu guru yang selalu disebut-sebutnya. Jangan wajarlah, maka pikirannya juga pikiran orang Syiah. Nah, salah baca pula saya. Nah, masuk ke bab yang lain. Subuhat propaganda orientalis untuk menjelekkan Islam lebih dari 80% berasal dari referensi Syiah. Kalau dia memuji Syiah karena guru yang disebutnya juga belajar di barat, di Perancis. Paham? Nah, maka bacaannya pasti buku orientalis. Kalau bukunya orientalis tentu subuhatnya berasal dari kitab Syiah. Subuhatnya banyak berasal dari kitab Syiah, maka wajarlah dia lebih terpengaruh dengan pemikiran Syiah. Paham?